Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi, tips, dan trik seputar Microsoft Excel. Pertemuan kali ini kita akan membahas apa dan bagaimana fungsi string di dalam Microsoft Excel bagian pertama. Jadi kita akan fungsi string akan kita bagi menjadi beberapa seri. Oke, bagian pertama ini adalah materi fungsi. Untuk bagian pertama kita awali dengan fungsi left. Fungsi left dengan formulanya adalah left, kemudian parameternya adalah source, kemudian length, yaitu source itu adalah sumber data atau kalimat yang kita mau ambil. Length itu adalah panjang kalimatnya yang mau kita ambil, panjang teksnya yang mau kita ambil. Jadi fungsi left itu adalah fungsi untuk mengambil teks dari source yang kita masukkan dengan panjang yang sudah kita tentukan, dimulai dari kiri, dimulai dari awal pengambilan itu dari karakter paling kiri. Ilustrasinya adalah kita akan menggunakan fungsi left risalah Excel, 7. Jadi kita akan mengambil risalah Excel 7. Ilustrasinya seperti ini. Oke, jadi kita simulasikan kalimat atau teks risalah Excel, terus kita atur posisi karakter masing-masing teks ini adalah dimulai dari sebelah kiri, kita awali dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan karakter terakhir yaitu posisi ke-13. Nah, fungsi left itu berarti kita akan mengambil teks dimulai dari kiri sebanyak 7. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang akan kita ambil dari sini sampai sini. Oke. Ya, seperti ini. Jadi dari 1 sampai 7 kita sudah kita coba ambil. Hasilnya adalah risalah. Jadi fungsi left dengan parameter risalah, 7 hasilnya adalah risalah. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu contoh penggunaan fungsi left. Simulasinya adalah left kurung buka tanda petik 2 risalah Excel tanda petik 2, 7 kurung tutup, itu hasilnya adalah risalah. Demikian fungsi left. Kita lanjut ke fungsi berikutnya. Fungsi berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi right dengan formula sebagai berikut, yaitu right dengan parameternya source, yaitu sebagai sumber data, sumber kalimat yang akan kita ambil, kemudian dengan length, panjangnya teks yang mau kita ambil. Fungsi right itu berarti adalah fungsi untuk mengambil teks dari sumber data yang kita masukkan dengan panjang yang sudah kita tentukan juga, dimulai dari kanan. Seperti itu. Ilustrasinya adalah contoh ilustrasi fungsi yang kita ambil, yaitu right risalah Excel, 5. Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan, kita sudah siapkan kata yang kita ambil, yaitu risalah spasi Excel. Kita tentukan sekarang posisi karakter masing-masing tag itu. Karena kita menggunakan fungsi right, yaitu fungsi untuk mengambil teks tapi dimulai dari kanan, maka posisi kita balik dari yang tadi 1 itu di kiri, kita balik ke 1 itu paling kanan. Jadi seperti ini, 1 itu paling kanan.
Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan karakter terakhir itu adalah 13. Nah, fungsi write itu sendiri bekerja sebagai berikut. Oke, mengambil risalah Excel dimulai dari kanan yaitu 1 sampai dengan 5. Hasilnya adalah Excel. Kalau disimulasikan di spreadsheet, bisa kita lihat di sini. Contoh penggunaan fungsi write yaitu sama dengan write kurung buka tanda petik 2 risalah Excel tanda petik 2,5 kurung tutup. Hasilnya adalah Excel. Oke. Materi berikutnya adalah fungsi meet. Fungsi meet dengan formula meet dengan parameternya adalah source, yaitu sumber data dari teks atau kalimat yang akan kita ambil. Position adalah posisi awal pengambilan, karakter keberapa yang akan kita ambil. Dengan length adalah panjang dari teks yang akan kita ambil, panjangnya berapa yang mau kita ambil. Jadi fungsi meet itu sendiri adalah fungsi untuk mengambil teks dari sumber data yang kita masukkan, dimulai dari posisi pengambilannya dimulai dari karakter keberapa, kemudian dengan panjangnya berapa. Kalau diilustrasikan adalah sebagai berikut. Fungsi meet risalah Excel, 6,5. Itu berarti kita bisa lihat di simulasi ilustrasinya seperti ini. Oke, ada kalimat risalah Excel di sini dengan posisinya sudah kita tempatkan, kita urutkan mulai dari kiri 1, 2, 3 sampai dengan 13, yaitu karakter terakhir ini. Yaitu yang mau kita ambil adalah posisi pertama, adalah posisi ke-6, karakter ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang mau kita ambil. Sebanyak 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu di karakter posisi ke-10. Oke, kita lanjutkan prosesnya seperti apa. Nah, ini dia, kita sudah lihat, yaitu karakter posisi pengambilannya dimulai dari posisi ke-6 sebanyak 5, yaitu di posisi ke-10. Hasilnya adalah di sini A spasi X. Kalau kita lihat simulasinya di spreadsheet, kita bisa lihat seperti ini, sama dengan meet kurung buka tanda petik 2 risalah Excel tanda petik 2,5. Itu hasilnya adalah A spasi X. Oke, materi berikutnya adalah fungsi len. Dengan formulanya adalah len, kemudian di sini adalah teks, yaitu sumber data yang kita ambil. Nah, fungsi len itu adalah fungsi untuk menghitung panjang dari sumber data yang kita ambil. Jadi kita akan menghitung panjangnya itu berapa dari karakter dari teks yang kita masukkan. Kalau kita ilustrasikan, kita bisa menghitung secara proses manual. Bagaimana cara menghitung secara manual? Mari kita siapkan papan tulis beserta kapurnya. Oke. Kita sudah siap dengan papan tulisnya, maka kita siap untuk menghitung secara manual. Kita awali dengan 1 R 2 I 3 S 4 A 5 L 6 A 7 H 8 spasi 9 E 10 X 11 C 12 E 13 L. Jadi kita sudah hitung semuanya. Sudah kita tulis juga di papan tulis. Kita sudah skor yang kita buat. Hasilnya adalah 13. Jadi fungsi len itu untuk risalah Excel hasilnya adalah 13. Oke,
Kita bisa lihat simulasinya di spreadsheet seperti apa, yaitu sama dengan len kurung buka tanda petik 2 risalah spasi Excel tanda petik 2 kurung tutup, hasilnya adalah 13. Oke, kita bahas materi berikutnya adalah fungsi find. Dengan formula adalah sebagai berikut, yaitu find. Di sini parameternya adalah find tag, yaitu tag yang sebagai teks pencarian. Kemudian source, yaitu adalah sumber data atau teks yang mau kita cari. Kemudian positionnya itu adalah posisi awal pencarian. Oke. Nah, di sini fungsi find itu adalah fungsi untuk mencari teks dengan data yang kita maksud, dimulai dari pencarian posisi keberapa. Oke. Untuk posisi itu sifatnya opsional. Apabila tidak diisi, maka secara defaultnya D itu dimulai dari posisi pertama atau karakter pertama. Oke, kita ilustrasikan. Contoh ilustrasinya adalah fungsi find. Find tag-nya itu adalah salah, source-nya itu adalah risalah Excel. Nah, posisinya kita tidak masukkan, berarti defaultnya secara defaultnya itu adalah 1. Oke. Di sini ada kalimat risalah Excel. Kemudian penentuan posisinya juga sudah kita siapkan. Nah, kita akan mencari kata-kata salah. Nah, kita siapkan kata salahnya seperti ini. Posisi pencarian diawali dengan pertama kali adalah 1. Kita akan bandingkan di antara salah dengan yang ada yang sudah kita blok ini. Oke, kita bandingkan. Oke. Jadi hanya ada 1 yang benar, tapi salah satu tidak terpenuhi daripada fungsi find itu, maka dia tetap dianggap tidak ditemukan. Jadi ini dianggap sebagai tidak ketemu. Berikutnya, dia akan bergeser lagi ke posisi kedua. Oke, ke posisi kedua, maka yang kita bandingkan adalah isalah dengan salah. Nah, kita coba cek. Juga tidak cocok, tidak match. Maka ini juga salah, tidak ketemu. Kemudian kita geser kembali ke posisi berikutnya, posisi ketiga. Nah, kata salah dengan salah kita bandingkan. Oke, semuanya terpenuhi, hasilnya adalah ditemukan. Nah, jadi nilai kembalian dari fungsi find itu adalah posisi awal ditemukan. Jadi posisi ditemukannya di karakter keberapa. Nah, di sini 3, berarti 1, 2, 3. Ini awal pencarian sudah ditemukan, itu adalah 3. Maka hasilnya adalah 3. Kalau disimulasikan di spreadsheet adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan find kurung buka tanda petik 2 salah tanda petik 2 koma tanda petik 2 risalah Excel tanda petik 2 kurung tutup, hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian kita lanjutkan kalau pencariannya itu dengan data kata salak. Nah, kalau tidak ditemukan, apa hasil atau keluaran dari fungsi find itu? Nah, kita bisa lihat di sini, yaitu akan keluar sebagai value, berarti ada error. Jadi ini nilai kembalian apabila tidak ditemukan dari fungsi find itu adalah error, yaitu value. Untuk error sendiri nanti kita bahas insya Allah di bagian terpisah. Kita bahas secara
secara lengkap. Kemudian di sini materi fungsi berikutnya adalah fungsi search dengan parameter adalah sama dengan fungsi find. Jadi antara parameter dan fungsi ini sama dengan fungsi find. Jadi ini fungsi search itu mirip dengan fungsi find. Jadi nilai kembaliannya, fungsinya seperti apa dan lain-lain itu adalah sama. Tapi walaupun demikian, fungsi search dan fungsi find itu juga memiliki perbedaan. Perbedaannya apa saja? Mari kita lihat. Oke, kita akan bandingkan fungsi find dengan fungsi search di dalam simulasi ini. Pertama adalah kita coba dengan yang case sensitifnya. Jadi benar-benar sama. Huruf besar, huruf kecilnya kita atur dengan pengaturan yang sama. Di sini kita bandingkan bagaimana fungsi find dan bagaimana dengan fungsi search. Fungsi find-nya adalah sama dengan find kurung buka tanda petik 2 salah dengan huruf kecil semua, koma tanda petik 2 risalah Excel tanda petik 2 kurung tutup. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya 3. Hasilnya ditemukan. Jadi dengan pengaturan huruf besar dan huruf kecilnya yang sama atau case sensitif di sini, fungsi find itu ditemukan. Bagaimana dengan fungsi search? Kita coba dengan parameter yang sama, yaitu fungsi search-nya adalah sama dengan search tanda kurung buka tanda petik 2 salah tanda petik 2 koma tanda petik 2 risalah Excel tanda petik 2 kurung tutup. Salahnya yaitu adalah dengan huruf kecil semuanya. Hasilnya apa? Hasilnya 3. Berarti untuk case sensitif itu fungsi find dan fungsi search itu bekerja. Kemudian kalau yang case insensitif, jadi huruf besar dan huruf kecilnya itu tidak kita abaikan, huruf besar dan huruf kecilnya. Bagaimana dengan fungsi find? Nah, fungsi find berikutnya adalah sama dengan find kurung buka tanda petik 2 salah tanda petik 2 dengan kata-kata salahnya huruf awalnya adalah huruf besar. Kemudian koma tanda petik 2 risalah Excel tanda petik 2 kurung tutup. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah value. Karena pada saat pengecekan ada pengaturan huruf besar huruf kecilnya tidak sama, itu dianggap sebagai teks yang berbeda sehingga tidak ditemukan. Ketika tidak ditemukan, nilai kembalian dari fungsi itu adalah value. Oke, kita bandingkan dengan fungsi search. Fungsi search dengan parameter yang sama adalah yaitu parameternya adalah tanda petik 2 salah tanda petik 2. Salahnya itu huruf awalnya adalah huruf besar, koma dengan tanda petik 2 risalah Excel tanda petik 2. Itu hasilnya adalah 3. Berarti untuk case insensitif di fungsi search itu bekerja. Dia tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Selama itu sama, maka dia tetap dihitung sebagai case-nya sama. Oke, kemudian yang berikutnya adalah wildcard support. Nah, ini untuk wildcard support itu adalah kita mencari sembarang teks, yaitu wildcard itu dengan tanda bintang ya. Nah, seperti apa? Kita langsung saja dilihat di simulasinya biar lebih jelas. Nah, kita akan bandingkan dengan pertama fungsi find dulu. Sama dengan find kurung buka di sini. Nah, ini ada tanda bintangnya, berarti kita akan mencari itu di risalah Excel akan mencari yang ada ri dan dimanapun posisinya, yang penting itu ada ri dan selnya. Yang bintang itu apapun bebas, itu makanya wildcard ya, jadi bebas.
isinya apa bebas, yang penting ada kata diawali dengan ri dan diakhiri dengan sel. Itu ada bisa tidak, hasilnya adalah tidak bekerja di fungsi find. Bagaimana kalau di fungsi search? Di fungsi search dengan parameter yang sama juga, yaitu kita akan mencari risalah Excel, yaitu yang kita cari itu yang diawali dengan ri dan diakhiri dengan sel. Apapun isi yang ada di karakter bintang itu bebas. Hasilnya adalah ditemukan, yaitu di posisi pertama, ri tadi itu. Maka berarti di sini kesimpulannya adalah untuk fungsi find itu tidak mendukung case insensitive, juga tidak mendukung wildcard, tidak mendukung karakter bintang. Sementara untuk fungsi search sendiri itu mendukung case insensitive, yaitu huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan, dan juga mendukung untuk wildcardnya, karakter bebasnya, karakter pencarian bebasnya. Oke, itu adalah fungsi find dan fungsi search. Nah, sekarang materi berikutnya kita akan masuk ke materi praktek. Jadi materi prakteknya akan kita bahas kali ini adalah di sini ada di soal pertama. Di soal pertama ini ada di seperti ini, ada data sumber yaitu risalah Excel. Nah, di sini ada kolom yang harus diisi di kolom jawaban, yaitu di sini harus dijawab. Kita lihat jawaban diambil dari data sumber dengan cara dipotong, digabungkan dan lain-lain. Jadi ini risalah Excel nih dipotong, digabung dan lain menghasilkan jawaban yang cocok dengan pertanyaan yang ada di sebelah kirinya. Seperti itu yang sudah dijelaskan pada video ini. Jadi operator dan fungsi yang diizinkan adalah fungsi yang sudah dijelaskan pada video ini dan video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton dulu biar lebih jelas. Oke, kita kasih contoh adalah jawaban di sini. Ibu kota Jawa Barat adalah Semarang. Ini berarti sebuah pernyataan. Ibu kota Jawa Barat adalah Semarang, itu berarti salah. Berarti jawaban di sini adalah salah. Nah, salah itu berarti dia di karakter keberapa? Nah, ini dia nih salah. Berarti nanti harus diisi dengan fungsi yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian jenis kelamin in English. Berarti jenis kelamin in English itu adalah sex. Jadi nah di sini ada S dan juga di sini ada X. Gimana caranya menggabungkan dan hasil jawabannya dari sini. Kita mengabaikan huruf besar huruf kecil ya. Hasilnya yang penting jawabannya sesuai. Gembira atau senang. Gembira atau senang itu berarti dia itu adalah ceria. Berarti di sini ada ce, ri dan a. Berarti gembira atau senang, ceria. Silakan menggunakan fungsi yang sudah dijelaskan. Nah, jarak antara dua benda. Jarak antara dua benda itu berarti celah. Nah, berarti kita bisa ambil ce yang ada di sini dengan lah yang di sini, atau cel yang ada di sini dengan ah yang ada di sini. Itu hasilnya adalah di sini jarak antara dua benda. Kemudian jual in English. Jual in English itu adalah sale. Berarti di sini ada sal ditambah dengan e yang ada di sini ataupun dengan e yang ada di sini, bebas. Kemudian laku terjual. Laku terjual itu artinya adalah laris. Berarti kita bisa ambil di sini la dan ris. Hasilnya harus diisi di sini. Istri simpanan raja. Istri simpanan raja itu adalah selir. Berarti S di sini, E-nya bisa diambil dari sini, atau L di sini ditambah I dan R. Oke, istri simpanan raja. Keluar dari rahim ibu, berarti itu adalah lahir. Berarti L lah di sini bisa kemudian IR. Hasilnya adalah lahir. Kemudian bekas in English.
bekas ini simple aja, yaitu X di sini. Jadi silahkan. Kemudian jalan kereta adalah rel. Nah, seperti itu. Pengisiannya harus menggunakan fungsi penggabungan dan juga pengambilan teks dengan fungsi yang sudah dibahas. Ini untuk soal pertama. Untuk soal kedua adalah di sini ada kolom kalimat suku kata ke-1, suku kata kedua. Nah, jadi kita memisahkan suku kata ke-1 dan suku kata kedua ini dengan fungsi yang sudah kita jelaskan, yaitu risalah Excel berarti di sini diminta untuk memisahkan suku kata tersebut diambil dari suku kata pertama paling kiri, suku kata kedua diambil suku kata kedua paling kanan. Berarti kalau risalah Excel berarti suku kata pertamanya di sini adalah risalah, suku kata keduanya adalah Excel. Belajar di sini berarti suku kata pertamanya belajar, suku kata keduanya di sini. Kemudian menjadi pintar, suku kata pertamanya adalah menjadi, suku kata keduanya adalah pintar. Oke, ini yang akan kita kerjakan di dalam praktikum Excel. Oke, siap-siap. Kita akan siapkan lembar kerja kita di Microsoft Excel. Kita istirahat sejenak. Oh ya, saya lupa. Fungsi yang harus diambil itu adalah fungsi left, mid, right, length, find atau search, dan juga penggabungan yaitu tanda ampersand atau and atau dan. Oke, itu saja. Kita sudah berada di lembar kerja Microsoft Excel dan kita coba mengerjakan latihan praktikum untuk pertemuan kali ini, dimulai dari soal nomor 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita mengetikkan isi materi tesnya sebelum kita menjawab daripada soal tes tersebut. Kita coba ketikkan dulu isi materinya. Pertama adalah kita ketikkan data sumber. Data sumber. Oke.
Ya, soalnya sudah kita kerjakan, sudah kita tuliskan. Untuk melebarkan kolom, kita bisa arahkan kursor di header pada kolom yang ingin kita perlebar. Kita klik, kemudian kita geser. Ya, seperti ini. Kemudian di sini untuk mengisi penomorannya, kemarin kita sudah bahas dengan melakukan drag and drop. Sekarang kita bisa menggunakan menu. Kita masukkan di sini satu. Nah, di sini kemudian untuk dari menunya kita menggunakan fill. Ini fill. Kita pilih series. Kita pilih kolom. Kolom di sini adalah untuk pengisiannya diletakkan per kolom. Nah, di sini step value-nya adalah lompatannya. Setiap perpindahan sel itu counternya berapa? Kita tulis di sini 1. Kemudian di sini stop value-nya misalnya 10. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, untuk mengisi jawabannya lebih mudah kita pakai alat bantu. Kita siapkan dulu posisi daripada data sumber, karena ini pengisiannya menggunakan data sumber yang ada di sini. Untuk lebih mudah kita coba ambilkan data bantunya. Excel, oke, ini dia. Nah, agar membantu kita mengetahui posisi dari data sumber untuk kita tulis di lembar jawaban. Oke, ibu kota Jawa Barat adalah Semarang, itu adalah salah. Nah, salah itu di sini dimulai dari karakter ketiga sebanyak 5. Berarti kita menggunakan fungsi mid, sama dengan mid, kita ambil dari sini 3,5. Oke. Kemudian jenis kelamin in English itu adalah sex. Sex itu adalah S di karakter ketiga, EX itu di karakter 9 dan 10. Berarti kita penggabungan, kita mengambil satu karakter untuk S-nya, kemudian kita mengambil dua karakter di teks berikutnya di posisi yaitu 9, 10. Kita menggunakan fungsi mid sama dengan mid. Kita ambil, caranya kita bisa menekan tombol panah atas. Oke, sudah sampai pada daerah yang diarsir. Kita koma, sesuaikan dengan format setting pada Microsoft Excel Anda. Bila menggunakan titik koma, silahkan ganti koma menjadi titik koma. Koma, kemudian di sini adalah 3, yaitu kolom posisi ketiga sebanyak 1, digabungkan tanda ampersand, kemudian mid kembali, kita ambil lagi dengan menggunakan panah ke atas tepat pada data sumber akan terarsir, kemudian kita koma kembali. Kemudian untuk EX itu ada di posisi ke 9 dan 10. Jadi posisi 9 sebanyak 2. Enter. Gembira, senang itu ceria. Ceria itu C-nya ada di karakter posisi ke-11 dan E-nya juga di posisi 12. Berarti kita menggunakan mid. Ri itu ada di posisi 1 dan 2. A-nya di posisi 4. Kita menggunakan fungsi mid dan left dan juga mid.
sama dengan mid, oke, panah atas, koma, posisi ke-11 sebanyak 2 digabungkan dengan mid kembali, panah atas, kemudian koma, posisi ke-1 sebanyak 1 sebanyak 2, oke, digabungkan kembali dengan A itu di posisi keempat, mid, panah atas kembali, koma, 4,1, kita tekan enter, ceria. Oke, kemudian berikutnya jarak antara dua benda itu celah. Celah ini kita ambil cel yang ada di sini 11, 12, 13 dan yang ada di sini 6 dan 7. Berarti kita menggunakan mid kembali sama dengan mid. Oke. Kemudian kita panah atas, koma, 11,3 digabungkan dengan mid, kurung buka, panah atas kembali, koma, 6,2, kita tekan enter, celah. Untuk jual in English itu sell. Sell itu SAL nya ada di karakter ketiga, posisi ketiga sampai dengan posisi kelima, berarti 3 karakter yang kita ambil. Kemudian E nya kita bisa ambil yang karakter ke-12 sama dengan mid, panah atas kembali, koma, 3,3 digabungkan dengan mid, panah atas kembali, koma, 12,1, enter. Laku terjual, laris itu posisi L nya bisa posisi la itu ada di 56, ris 1 dan juga 3. Berarti kita bisa menggunakan sama dengan mid, la itu di 5 sebanyak 2 digabungkan dengan ris itu di karakter pertama, kita bisa menggunakan fungsi left ya, left, oke, koma, 1,3. Oke, di sini belum tambahkan laris, berarti karakter 3 ke posisi kelima sebanyak 2. Oke, yes. Labnya ini belum ada. Oke, ini ya kurang, kita ulangi sama dengan mid, panah atas, koma, 5,2 digabungkan dengan fungsi left, kita kembali ke panah atas, koma, 1,3, yes. Oh maaf, koma 3 karena dia fungsi left bukan mid ya. Berikutnya adalah istri simpanan raja itu selir. Selir S pada karakter ketiga. Kemudian L nya bisa di karakter ke-5 atau ke-13. Oke, sama dengan mid, panah atas kembali, C1 ya, koma, S nya kita ambil posisi ketiga sebanyak 1 digabungkan kembali dengan
E-nya di karakter ke-12 mid, kita ambil 12 dan 13 ya, berarti mid. Atau kita bisa menggunakan fungsi write ya, karena dia ada di dua baris, dua karakter paling kanan, berarti EL ya, berarti kita bisa menggunakan write panah atas koma 2, kemudian untuk IR nya menggunakan mid panah atas kembali koma 2,1, digabung kembali dengan R nya posisi pertama, bisa menggunakan left atau mid, kita menggunakan left saja, left, kita ambil dari sini ke atas kembali koma sebanyak 1, enter, selir. Kemudian keluar dari rahim ibu itu lahir, berarti lahir itu ada di itu ada di posisi ke-5 sampai dengan 7. Here itu ada di Oke, kita coba sama dengan mid karakter C1, kolomnya, selnya sel C1 yang kita ambil. Lah itu 5 sampai dengan 7 sebanyak 3. Here itu I nya itu di posisi kedua, kita bisa ke atas juga. Oke, 2,1 digabungkan kembali dengan left. Oke, kita ambil lagi ke atas, risalah Excel, koma 1. Oke, berikutnya adalah bekas in English itu X, berarti ada di posisi ke-9 sama dengan mid, 9,2, enter. Jalan kereta itu rel, berarti dia di R nya ada di posisi pertama, kita bisa menggunakan left atau mid, kita ambil saja fungsi left. L nya ada di posisi terakhir, berarti kita bisa menggunakan right ya, jadi sama dengan left, kita ambil kembali sel yang kita data sumbernya, koma 1 sebanyak 1 yang kita ambil, digabung dengan right, kita ambil di sini koma 2. Oke, tools bantunya bisa kita hapus kembali setelah kita isi semua. Oke, kita buat kembali. Sekarang kita kerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini adalah mengisikan suku kata. Ini kita buat soal 1, kita tambahkan kembali worksheetnya, klik di sini, kita ganti juga dengan double klik soal 2. Oke, kemudian kita isikan kembali. Isi tesnya adalah pertama di sini kita buat kalimat, kemudian suku kata pertama, suku kata kedua, risalah Excel, belajar di sini menjadi pintar. Oke,
Nah, di sini untuk suku kata pertama itu kita menggunakan, kita coba cek dulu suku kata pertama ini dengan suku kata kedua itu dipisahkan spasi dia sebagai separator. Maka kita harus mengetahui dulu posisi spasi pada masing-masing sel ini. Kita coba buat kolom bantu untuk mengisikan posisi daripada separatornya, pemisah. Mungkin kita buat di sini misalnya separator agar membantu kita. Jadi sama dengan kemudian untuk mencari posisi dari spasi kita bisa menggunakan fungsi find. Sama dengan spasi ya, spasi koma diambil dari sel yang ada di kolom A. Kita enter. Berarti risalah Excel itu separator spasinya ada di posisi di karakter ke-8. Ini tinggal kita kopikan, Ctrl C, pindah ke bawah dengan menggunakan panah bawah, tekan Shift, tekan panah bawah kembali, tekan Enter. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian baru kita mengambil suku kata pertama. Suku kata pertama itu berarti kalimat ini kemudian mengambilnya dari setelah pemisah sebelum spasi. Berarti karena dia ada di baris pertama, kita bisa menggunakan left sama dengan left kurung buka, kita bisa ambil yang ada di sini, koma, kemudian kita ambil adalah separatornya, jadi kita ambil sebagai separator. Tapi kalau untuk separator ini itu berarti posisinya ke-8, maka suku kata pertamanya itu akan digabung dengan spasi. Kita ingin menghilangkan spasi, berarti posisinya dikurang 1. Enter. Tinggal copy kembali. Nah, seperti ini. Kemudian di sini Excel itu ada bisa menggunakan fungsi mid ataupun fungsi right karena dia posisinya paling kanan. Nah, untuk menggunakan fungsi mid kita sudah tahu posisinya adalah setelah spasi. Nah, hanya untuk mengambil panjang daripada kalimat ini, karena panjang yang akan kita ambil itu di suku kata kedua berarti adalah panjang pada kalimat dikurang pada posisi ini nih, separator yang tadi spasi. Nah, kita bisa menggunakan kolom bantu kembali, misalnya panjang kalimat. Ini untuk memudahkan kita ya. Kita juga bisa langsung mengetikkan formulanya secara langsung semua, tapi di sini hanya untuk memudahkan saja. Untuk panjang itu sama dengan length. Kita ambil dari sel A. Oke, panjangnya 13. Ctrl C, copy, panah bawah, tekan Shift, panah bawah kembali, Enter. Oke, sudah. Di sini panjangnya berarti adalah 13, 14 dan 14. Berarti di sini kita sudah lebih mudah untuk kita. Jadi sama dengan
kita bisa menggunakan kalau menggunakan fungsi mid ya, berarti setelah spasi, berarti setelah spasi itu di posisinya adalah di karakter 8. Nah, setelah spasi itu di posisi ke-8, sementara setelah spasi berarti 8 tambah 1. Jadi sama dengan kalau mid menggunakan mid seperti ini. Oke, kita ambil dari sini, koma kita ambil dari sini separator, tapi plus 1. Jadi kita langsung mengabaikan spasinya. Kemudian di koma panjangnya adalah panjang kalimat, ini panjang kalimat panah bawah panah kanan ya, dikurang dengan posisi separator yang ada di sini. Kita enter. Nah, seperti ini. Sama juga kalau kita menggunakan fungsi right. Kita coba di sebelah kanan ini menggunakan fungsi right. Sama dengan right. Kita ambil dari sini, koma, langsung diambil panjangnya. Berarti panjang kalimat dikurang posisi spasi yang tadi. Oke, sama seperti ini. Kemudian ini kita copy panah bawah, tekan shift panah bawah, enter. Kemudian di sini juga sama, Ctrl C untuk copy, pindah ke bawah dengan panah bawah, shift untuk menahan blok arsiran, panah bawah, enter. Oke, kita sudah menyelesaikan soal nomor 1, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, untuk ini kita juga bisa setelah ini terisi, jawaban terisi, ini kita bisa menyembunyikan untuk tidak perlu dilihat, yaitu kita klik kolom header, klik, kemudian kita tekan shift, kita klik kolom F, maka 3 kolom terblok. Kita klik kanan, posisi seperti ini, kita klik kanan, kita pilih hide, sembunyikan. Nah, ini sudah disembunyikan. Oke, seperti itu. Sekarang langkah terakhir adalah kita menyimpan materi soal ini dengan menggunakan Ctrl S untuk simpan. Kita bisa masuk browse untuk ke direktori yang kita tuju, C. Kita sudah tentukan di sini adalah Excel. Oke, kita buat praktikum string 1. Oke, demikian pertemuan kali ini kita sudah selesaikan. Bila ada masukan, saran, komentar, dan kritik, bisa masukkan di kolom komentar. Bila ada pertanyaan ataupun usulan, ataupun mungkin juga soal-soal yang ingin kita bahas, silahkan bisa share ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.